Maka berangkatlah pasukan melawan tentara Romawi 200.000 yang dipimpin oleh Herakli. Berjumpa di Mu'tah di pertengahan Urdun. Dan luar biasa ikhwah, Anda bisa bayangkan 200.000 melawan 3.000. Lautan tentara yang sangat kuat dari Romawi, yang dikenal kekuatan perangnya. Mereka seperti melebur, mengepung tentara yang kecil, tapi semangat para sahabat tidak patah. Mereka tetap meringsek ke depan dan kemudian berperang dengan sangat hebat. Akhirnya pemimpin kaum muslimin Zaid ibn Harithah pun gugur pertama kali dalam perang Mu'tah, sesuai dengan tartib sabda Nabi. Setelah Zaid meninggal dunia, sebelum bendera itu jatuh, lalu diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Karena kalau bendera itu jatuh, itu tanda kekalahan, menunjukkan bendera itu sesuatu yang mulia, harus dipertahankan. Maka akhirnya Ja'far pun mengambil bendera, dipegangnya oleh tangan kanannya, sambil tangan kirinya menyabat-nyabat musuh. Tapi Allah takdirkan tangan kanannya tersabat sehingga putus, kemudian diambil tangan kirinya. Tangan kirinya pun tersabat, putus juga. Akhirnya ditaruh di dada, kemudian dipeluknya. Sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku melihat hampir puluhan, ada yang mengatakan 70 lebih tusukan pedang di tubuh Ja'far bin Abi Thalib. Sampai akhirnya dia terguling dari kudanya, dan kemudian Abdullah ibn Rawah menangkap benderanya. Ketika Ja'far meninggal dunia, Nabi SAW berada di Madinah. Rasul SAW tahu bahwa Ja'far gugur karena malaikat Jibril memberitahunya. Makanya kemudian Rasul SAW mengatakan, laqad abdalahullahu ala yadaihi bijanahaihi yatiru fil jannati haitsu syaa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan kedua tangan Ja'far dengan dua sayap yang dia akan terbang di sorga sesuai dengan kehendaknya. Rasul tahu. Dan subhanallah, Ja'far bin Abi Thalib itu orang yang paling mirip dengan Rasul wajahnya. Paling mirip dengan Rasul, postur tubuhnya, kulitnya, mukanya luar biasa. Sehingga ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, maka Nabi SAW merasa sesak dadanya. Bagaimanapun ikhwan, Ja'far sudah 7 tahun berada di Habasyah, di tempat hijrahnya, di tempat pengungsian kaum muslimin ketika kaum muslimin tertindas di kota Mekah. Kemudian pulang ke Madinah. Akhirnya kemudian baru berjumpa beberapa waktu dengan Nabi SAW. Belum lama bercengkrama dengan Rasul. Dan Ja'far pun hanya memiliki anak-anak kecil karena usia meninggalnya itu di bawah 40 tahun, masih muda. Sehingga ketika kematian Ja'far, Rasul kemudian merasa sedih sekali. Setelah 3 hari kematian Ja'far, dia mendatangi keluarganya. Keluarganya tidak tahu, istrinya tidak tahu, anak-anaknya yang masih kecil tidak tahu. Bahkan ketika kemudian dilaporkan Nabi SAW akan datang, istrinya mengira bahwa pasukan sudah datang, Ja'far akan pulang membawa kemenangan. Makanya istrinya kemudian menyediakan makanan yang enak, anak-anaknya dimandikan dengan bersih, supaya ketika ayahnya pulang melihat anak-anaknya sudah segar, sudah cantik, sudah ganteng. Dikiranya seperti itu. Kemudian Nabi SAW datang. Karena muka Nabi mirip dengan Ja'far bin Abi Thalib, anak-anaknya masih kecil, disangkanya bapaknya. Mengejar Nabi SAW, disangka bapaknya. Subhanallah. Tapi kemudian Nabi SAW beritahu kepada istrinya bahwa Ja'far telah syahid. Maka istrinya langsung shock. Bagaimana tidak?
Di Madinah baru tinggal beberapa saat, maka Nabi SAW pun menangis karena sedih. Maka Rasul mengatakan, isna'u ta'aman li ali Ja'far,